Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian junub maka sucikanlah, mandikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menyuruh yang lain, disuruh mandi. Setelah itu mau sholat, mau apa silahkan. Allah tidak memerintahkan lagi untuk berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Muwatta. Kita masuk ke hadis yang 109. Babur rukhsah fil madhi. Bab rukhsah tentang masalah madhi. Ini tentu maksud Imam Malik membuat judul ini bukan beliau maksudnya madhi itu dimaafkan dari najis, tidak. Tetapi yang ingin beliau maksudkan dari judul ini adalah bahwasanya bagaimana hukumnya jika madhi itu keluar terus menerus dan tidak berhenti. Itu maksudnya. Madhi itu keluar terus menerus tidak berhenti, seperti orang salisul baul, penyakit kencing yang keluar terus menerus tidak berhenti. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang dimaksudkan beliau rukhsah, keringanan di sini. Tapi karena ulama sepakat bahwasanya madhi itu najis. Ya, tidak ada ulama berselisih masalah madhi ini. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh beliau babur rukhsah fil madhi, rukhsah dari membasuh madhi ini adalah jika seandainya madhi tersebut keluar terus menerus dan tidak berhenti, bagaimana yang dilakukan? Berkata Imam Malik, an Yahya bin Sa'id, an Sa'id bin Musayyab, annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu faqala inni la ajidul balal wa ana usalli fa ansarif faqala Sa'id bin Musayyab law sala ala fakhidhi man saraftu hatta aqdi salati. Kata beliau dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya aku mendengar, ya, ada seseorang bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, ya, bagaimana kalau seandainya saya mendapati basah, ya, sedangkan saya dalam keadaan sholat, apakah saya batalkan sholat saya? Kemudian berkata Sa'id bin Musayyab, kalau seandainya air tersebut mengalir di atas pahaku, kata beliau, niscaya aku akan tidak batalkan sampai aku selesai dari sholatku. Di sini Imam Malik membawakan sebuah asar dari Sa'id bin Musayyab. Ya. Boleh ditanya tentang masalah kalau seandainya ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Ya. Apakah dia meninggalkan sholatnya, artinya apakah beliau membatalkan sholatnya? Kemudian dijawab oleh Sa'id bin Musayyab, walaupun ya tidak hanya keluar di kemaluannya, walaupun itu sampai menetes, mengalir di atas paha beliau, tidak aku batalkan salatku, kata beliau. Ya, sampai aku selesai. Maksud ya pertanyaan ini adalah bahwasanya orang ini menanyakan bagaimana kalau seandainya keluar terus menerus madhi tersebut ya tidak berhenti.
Ya seandainya keluar terus menerus, madhi tersebut tidak berhenti, tidak ada berhentinya. Karena qadarullah mungkin ada sebagian orang kadang-kadang ditimpa penyakit, ya penyakit di kemaluannya, kemudian madhinya itu keluar terus menerus, tidak berhenti keluarnya. Maka ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyib masalah ini. Kata beliau, saya tidak akan membatalkan sholat saya akan terus sholat. Maka pendapat para ulama tentang masalah ini sama seperti pendapat salisul baul. Kata para ulama, segala sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, baik itu pantat dari depan dan belakang, maka ulama sepakat, hampir para ulama sepakat, itu adalah membatalkan. Segala sesuatu yang keluar, jumhur ulama mengatakan itu membatalkan wudu seseorang. Tetapi ulama mengecualikan kalau seandainya yang keluar itu terus menerus, tidak berhenti. Seperti orang tertimpa penyakit salisul baul, pas sidin bekamih, selesai bekamih itu kamihnya kada berhenti-henti. Setiap menit sidin menetes, kamihnya itu menetes. Emang penyakit, karena mungkin ada penurunan usus, wallahu taala alam. Penyakit emang tidak berhenti, dan itu sudah ada pada zaman dahulu. Maka kata para ulama, orang yang memiliki penyakit semacam ini, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Dia berwudu, kemudian dia sholat. Walaupun keluar, tetesan tersebut tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan kecuali dalam kondisi demikian. Tetapi kalau seandainya ada jeda, ada tahu dia beberapa nanti jeda gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kena penyakit semacam ini, kadang-kadang ada dalam waktu setengah jam atau sejam dia berhenti, tidak keluar, berhenti dia. Maka wajib dia sholat di kondisi berhenti. Di kondisi berhenti dia wajib sholat. Walaupun Ustadz ketinggalan sholat berjamaah, nggak ada masalah. Dia wajib sholat dalam kondisi berhenti. Tetapi kalau kondisinya tidak pernah berhenti, maka sholat sesuai dengan keadaannya berjamaah. Tapi kalau ada di kondisi berhenti keluar cairan tersebut, air tersebut, maka dia sholat dalam kondisi ketika berhenti. Sama seperti itu ketika dialami oleh kaum wanita kalau dia istihadah, bukan darah haid, tapi keluar istihadah, darah penyakit. Sebagian wanita itu memiliki darah istihadah, sehingga mereka keluar terus darahnya sepanjang hari keluar, tidak berhenti. Maka dia sholat dalam kondisi demikian. Dia berwudu, dia sholat dalam kondisi demikian. Dan itu insya Allah tidak membatalkan sholatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jika ada di kondisi berhenti, beliau tahu istihadahnya berhenti, darahnya keluar, maka wajib dia sholat di kondisi yang berhenti selama masih dalam waktu sholat. Termasuk dalam masalah ini adalah madhi. Karena kadang-kadang orang kalau kena penyakit madhi itu kadang-kadang keluar madhinya terus menerus, tidak berhenti. Maka dia sholat di kondisi dia berhenti madhinya. Kalau tidak, maka sholat dalam keadaan demikian. Taib. Kemudian di sini Imam Malik mengatakan anis Salat ibn Zubaid annahu qala sa'altu Sulaiman ibn Yasar anil balal ajiduh faqala indah thawbak bil ma' walhu anhu. Kata Imam Malik dari Salat ibn Zubaid, sesungguhnya aku bertanya kepada Sulaiman ibn Yasar tentang basah yang aku dapatkan. Kemudian berkata Sulaiman ibn Yasar, siramlah bajumu dengan air yang terkena basah tersebut, kemudian engkau berpaling. Kata beliau, maksudnya tinggalkan, nggak ada masalah, jangan pikirkan masalah tersebut, lanjutkan. Kalau kamu sholat maka lanjutkan. Kalau kamu dalam kondisi demikian, dalam keadaan kamu sudah siram, kamu bersihkan, maka lanjutkan ibadahmu. Maka di sini kata para ulama, kalau ada najis misalnya seperti orang istihadah, mengenai bajunya, maka bersihkan baju tersebut. Kemudian setelah itu dia sholat. Walaupun setelah itu keluar darah istihadah. Kalau ini tidak berhenti maka sholat. Apakah keluar darah istihadah itu membatalkan? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Pada asalnya sesuatu yang keluar dari dua jalur itu membatalkan. Tapi dalam kondisi demikian tidak membatalkan. Dia dimaafkan di dalam kondisi demikian.
Sama seperti hal ini kalau seandainya keluar angin, dan ini khusus sering terjadi pada kaum wanita. Sebagian kaum wanita itu keluar anginnya dari depan, bukan dari belakang. Ya, keluar anginnya dari depan. Khususnya ya sebagian orang kena penyakit ya, ketika dia sholat kalau hendak ruku misalnya, kalau hendak dalam kondisi agak menurun, dia keluar anginnya. Ya, dia tertekan kemudian keluar. Maka pada asalnya ini adalah membatalkan sholat seseorang pada asalnya. Kalau seandainya setiap dia ruku atau setiap sidin hendak sujud keluar angin tersebut pada asalnya ini membatalkan sholat seseorang. Tapi kalau kondisi itu pasti kalau dia ruku akan seperti itu terus. Setiap dia ruku pasti akan keluar terus anginnya tersebut. Maka dia sholat dalam kondisi demikian. Hal itu tidak membatalkan wudunya dan juga tidak membatalkan sholatnya. Ya. Dan ulama berselisih. Apakah orang istihadhah ini ataukah orang yang keluar madi terus menerus ini, apakah dia harus berwudu setiap kali sholat? Apakah cukup dia menggunakan wudunya yang terdahulu? Contoh misalnya ulun sholat maghrib, kebetulan mungkin keluar madi, ya tidak berhenti-berhenti, atau orang yang salisul baul keluar kencingnya terus menerus. Apakah nanti sholat isya saya berwudu lagi? Sebagaimana dikatakan tadi sholatnya tidak batal kalau keluar kencingnya tersebut. Maka yang rajih pendapat para ulama setiap sholat dia berwudu seperti orang istihadhah. Maka setiap kali sholat dia berwudu dan dia berusaha dia bersihkan bajunya yang terkena najis tersebut, dia ganti dengan baju yang lain. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Babul wudu min masil farj. Bab wudu menyentuh kemaluan. Meriwayatkan Imam Malik di sini an Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm annahu sami'a Urwa ibn Zubair yaqul dakhaltu ala Marwan ibn al-Hakam فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. Dari Abdullah ibni Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, beliau mendengar dari Urwah ibni Zubair berkata, pada suatu hari saya masuk ke tempatnya Marwan ibn al-Hakam, maka kami pun berbincang-bincang mengenai perkara wudu yang membatalkan wudu. Kemudian kata Marwan, yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Kemudian kata Urwah ibn Zubair, saya tidak tahu menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kemudian kata Marwan, telah diberitakan kepadaku dari Busrah binti Safwan, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini Bapak Ibu hadis yang sahih, ya, berbicara tentang masalah menyentuh kemaluan. Para ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah menyentuh kemaluan ini. Kenapa? Karena ada dua hadis yang bertentangan, yang sangat bertentangan. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang menjelaskan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ada hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Talq ibni Ali. Ya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, kata orang ini, wahai Rasulullah, ayatawadda ahaduna idza massa dzakarah, wahai Rasulullah, berwudukah salah satu di antara kita, wajibkah wudu kalau seandainya kita ini menyentuh kemaluannya? Kemudian kata Nabi SAW, la innama huwa bid'atun minka. Tidak, kata Nabi SAW, sesungguhnya kemaluanmu itu bagian darimu. Kata Nabi, tidak wajib berwudu engkau menyentuh kemaluanmu. Kenapa? Karena itu bagian darimu. Sebagaimana kalau kita menyentuh pipi kita, kita tidak berwudu. Sebagaimana kita menyentuh tangan kita, kita tidak berwudu, karena itu bagian dari tubuh kita. Seperti itu pula kata Nabi SAW, kemaluan tersebut bagian dari tubuh engkau. Jika tersentuh maka tidak membatalkan wudumu. Nah, ada dua hadis yang bertentangan ini sehingga terjadi khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama tentang masalah menyentuh kemaluan ini. Apakah membatalkan wudu atau tidak?
Sebetulnya hadis Talq ibn Ali ini wallahu taala alam, kalau kita tinjau dari ilmu hadis, maka hadis ini sebetulnya lemah. Kenapa lemahnya? Hadis ini dilemahkan dari sisi tafarrud. Tafarrud seorang rawi yang bernama Qais ibn Talqin. Dalam hadis itu ada seorang rawi yang bernama Qais ibn Talq. Qais ibn Talq ini ya, dia madarul isnad. Dia porosnya semua sanad. Jadi kalau orang meriwayatkan hadis, maka dia akan berporos pasti pada satu orang. Poros ini ibaratnya di dalam ilmu sanad itu adalah kepalanya. Ya, maka orang itu pasti akan melewati itu. Ya, siapapun yang akan melewatkan hadis, dia akan bertemu dengan satu poros ya, rawinya. Maka Qais ibn Talqin ini adalah madarul isnad di dalam hadis innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya ini adalah bagian dari. Nah, Qais ibn Talqin ini para ulama berselisih. Ya. Para ulama berselisih tentang keadaannya di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Sebagian ulama ada yang melemahkannya. Ya. Sebagian ulama ada yang mensiqahkannya. Ia mengatakan dia siqah. Di antara ulama yang mengatakan dia ini rawi terpercaya, di antaranya Imam Al-Ijli, kemudian juga Imam Ibnu Ma'in. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan Qais ibn Talq ini adalah suyuh Yamamiyah, thiqat, kata beliau adalah syekh dari Yamamiyah, dia seorang rawi yang thiqah. Kemudian dinukilkan juga perkataan ini dari Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Qais ibn Talqin ini la ba'sa bihi, tidak mengapa di dalam periwayatan ilmu hadis. Tetapi subhanallah, setiap ulama yang mengatakan dia thiqah, terdapat perkataan mereka juga melemahkannya. Jadi dari satu sisi ada perkataan yang mengatakan Qais ibn Talqin ini adalah thiqah, di sisi lain perkataan mereka juga melemahkan rawi ini. Maka kadang-kadang sebagian ulama itu kadang-kadang memiliki dua perkataan, ya, memiliki dua perkataan, dan itu wajar. Ya. Bisa jadi ijtihadnya berbeda, karena kadang-kadang ya, ijtihad orang itu berbeda-beda. Ya. Kadang ulama melihat orang ini masya Allah khusyuk, alim, apa macam di hadapannya, thiqah ini. Pas di luar, na'udzubillah misalnya, wah ketahuan belangnya, kada jadi. Tadi merekomendasikan kada jadi. Ya. Kadang-kadang semacam itu. Ya, dan itu terjadi juga kita kan. Ya, kita melihat orang ya di depannya masya Allah apa macam. Ya, kalau kelakuan ya masya Allah di sama kita luar biasa. Tapi pas di luar kita lihat, oh ternyata berbeda. Ya. Di sini kadang-kadang ulama juga demikian. Ya. Melihat ya masya Allah hafalannya kuat, ya tiba-tiba hafalannya lemah, dan itu bisa terjadi. Ya. Dan berapa banyak rawi-rawi itu masa-masa mudanya mereka hafalannya kuat, tetapi kalau sudah tua misalnya, maka kadang-kadang hafalan mereka lemah. Ya. Maka berapa banyak ya rawi-rawi itu sebab lemah hafalannya disebabkan karena usia, faktor usia, kadang-kadang karena faktor dia disibukkan dengan perkara pemerintah, ya jadi qadi, jadi apa, maka jadi lemah hafalannya. Maka ada seorang namanya Syarik, ya, Syarik bin Abdullah Al-Qadi ini, ya dia dulunya masya Allah hafalannya kuat sekali, tapi setelah dijadikan seorang qadi, seorang hakim, hafalannya hancur. Maka hati-hati ya, ustaz-ustaz itu jangan dibebani berbagai macam tugas. Nanti kada jadi mengajar lagi, ya. Kada jadi apa namanya. Maka fokus saja. Ya, maka kadang-kadang rawi demikian. Banyak dulunya masya Allah, ya, tapi ketika dibebani berbagai macam tugas, lemah hafalannya. Sehingga para ulama yang dulunya mentazkiyah dia berubah enggak. Dia sekarang hafalannya enggak bagus karena sebabnya ini. Nah, Qais ibn Talq ini yang kita sebutkan tadi, beliau itu para ulama yang mentazkiyah beliau didapatkan juga perkataan mereka melemahkan riwayatnya dia. Di antaranya Imam Ahmad sendiri. Setelah beliau memuji, didapatkan Imam Zahabi menukil bahwasanya Qais ibn Talq ini juga seorang yang lemah. Seperti itu pula Ibnu Ma'in, ya. Kata Ibnu Ma'in, qad aktsara an-nas fi Qais wa la yuhtajju bihi. Banyak manusia ya berbicara tentang Qais, sesungguhnya dia tidak dijadikan hujjah dalam periwayatannya. Sebelumnya beliau mengatakan dia ada seorang rawi yang siqah, ya. Dan banyak juga ulama yang mentad'if Qais ibn Talq ini, sehingga para ulama itu kebingungan. Qais ibn Talq ini seperti apa sih?
keadaannya sehingga terjadi khilaf dalam masalah menyentuh kemaluan ini. Membatalkan wudu apa tidak? Maka kalau dalam ilmu hadis ada rawi yang semacam ini, ya terjadi perselisihan, maka rawi ini setidak-tidaknya adalah seorang rawi yang tidak boleh kalau dia meriwayatkan hadis sendirian. Itu disebut tafarrud. Kalau ada seorang rawi semacam ini, dia meriwayatkan hadis sendirian, tidak ada rawi yang lain meriwayatkannya, maka itu indikasi hadisnya adalah hadis yang lemah. Indikasi adalah hadisnya hadis yang lemah. Terlebih-lebih lagi, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah hadis ya menyentuh kemaluan, kata beliau hadis yang paling sahih tentang masalah menyentuh kemaluan adalah hadisnya Busrah, yaitu larangan tidak batalnya wudu ketika menyentuh kemaluan. Berkata Imam Bukhari demikian. Dan banyak para a'immah mengatakan bahwasanya yang benar adalah hadis Busrah. Oleh karena itu, hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan itu adalah bagian darimu, maka ini adalah hadis yang benar, hadisnya adalah hadis yang lemah. Sehingga kalau ini hadisnya lemah, maka orang yang menyentuh kemaluannya, maka itu batal wudunya. Berdasarkan apa hadis yang kita baca tadi? Orang yang menyentuh kemaluannya batal wudunya. Taib Ustaz, apakah menyentuh kemaluan itu yang batal wudunya itu menyentuh langsung? Apakah dia pakai pembatas juga batal? Semacam kita pakai sarung, pakai celana tersentuh kemaluan kita. Apakah juga batal? Para ulama tidak. Kalau ada pembatas antara kemaluan dia dengan tangannya, maka ini tidak membatalkan wudunya. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang menyentuh langsung tangannya ke kemaluannya. Maka inilah yang membatalkan wudunya. Taib. Kalau ini yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan, bagaimana menyentuh dubur? Dimaksudkan menyentuh dubur ini adalah lubang burit. Karena dubur ini banyak orang salah paham, ya karena orang spesifik menunjukkan itu karena dia tidak disalahpahami. Karena bagian belakang kita ini banyak, ya. Tetapi yang dimaksudkan ulama dubur ini adalah lubang burit. Ya. Bagaimana hukumnya menyentuh lubang burit tersebut? Para ulama mengatakan kalau orang menyentuh paha belakang, ya pantat belakang ini tidak batal. Menyentuh ini dubur juga di belakang ini. Tapi istilahnya bahasa kitanya pantat ini tidak batal. Tetapi menyentuh lubang burit itu gimana? Batal apa tidak? Maka kalau kita mengatakan menyentuh kemaluan itu batal, maka otomatis menyentuh lubang burit itu juga batal. Kenapa? Karena lubang burit itu ya disebut juga faraj. Faraj itu adalah sesuatu lubang, ya. Ada sesuatu yang keluar. Maka kata para ulama disebutkan dalam hadis dalam sebagian riwayat adalah kata Nabi sallam, ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Wanita mana saja yang menyentuh kemaluannya farj itu adalah sesuatu yang memiliki lubang keluar. Maka apa saja yang disentuh itu maka batal wudunya. Maka otomatis orang yang mengatakan menyentuh kemaluan itu batal wudu, termasuk di dalamnya menyentuh apa? Lubang burit. Maka itu juga membatalkan wudunya. Ya, ada menyentuh pantat, mohon maaf, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tapi yang membatalkan itu adalah lubang burit yang mencari karmi misalnya. Ya, sekalinya apa? Kada dapat, ya. Tapi dia tersentuh maka batal. Ya, maka batal wudunya. Taib. Kemudian apakah batal seorang wanita juga menyentuh kemaluannya? Iya. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat ya bahwasanya wanita juga batal wudunya kalau dia menyentuh kemaluannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, kata Nabi sallam, man massa dzakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Kata Nabi sallam, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia batal wudunya, dan wanita mana saja menyentuh kemaluannya juga batal wudunya. Hadis ini hadis yang hasan. Ini nas yang sharih, sangat jelas mengatakan bahwasanya wanita juga menyentuh kemaluannya juga batal. Taib. Bagaimana hukumnya menyentuh kemaluan orang lain? Contoh, seorang ibu misalnya menyentuh kemaluan anaknya ketika menggantikan popoknya misalnya. Ya, ketika menggantikan popok anaknya, atau seorang ayah misalnya tersentuh kemaluan anaknya ketika menggantikan pakaiannya misalnya, membawa anak ke masjid misalnya, membujurkan pakaian tersentuh kemaluannya misalnya, apakah batal wudunya?
Apakah batal wudu seorang wanita menyentuh kemaluan anaknya misalnya, atau seorang ayah bisa menyentuh kemaluan anaknya, ya. Apakah batal wudunya? Para ulama mengatakan yang dikatakan batal di sini adalah kalau dia menyentuh kemaluannya. Adapun menyentuh kemaluan orang lain, baik itu anaknya, baik orang dewasa ataupun orang kecil, maka itu tidak membatalkan wudunya. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, idza massa ahadukum dzakarah, jika kalian memegang kemaluan kalian, bukan kemaluan orang lain, maka di sini tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau seandainya ada seseorang, ya tadi ibu misalnya membawa anak kecil, kemudian kebetulan digantikan pakaiannya basah, dipakaikan celananya, sekalinya tersentuh kemaluannya, apakah batal? Wudu seorang wanita tersebut tidak batal. Ya, karena yang disuruh berwudu di sini adalah ketika dia menyentuh kemaluannya. Taib. Kemudian apakah batal juga ya seseorang misalnya menyentuh ya kemaluan binatang? Kebetulan sebelum sembahyang sidin ketujuh bingung kucing ya diraba-raba sekalinya terpegang misalnya. Ya, terpegang. Terus apakah batal? Ya menyentuh kemaluan binatang membatalkan wudu seseorang. Ini juga tidak membatalkan. Ya ini tidak membatalkan wudu kita. Ya kalau kita tersentuh kemaluan binatang ya. Karena ya apalagi binatang yang sering di rumah ya. Kadang-kadang orang itu apalagi yang penggemar kucing, suka kucing dan misalnya, maka tidak menutup kemungkinan kadang-kadang mereka tersentuh ya ketika hendak sholat dan seterusnya. Maka ini juga tidak membatalkan wudu seseorang. Sebab itu pula kata para ulama, seseorang tersentuh kemaluan orang yang meninggal. Bisa jadi ketika memandikan mayit, memandikan jenazah, yang memandikan ini tersentuh kemaluan orang yang meninggal. Apakah batal wudunya? Tidak membatalkan wudunya. Karena yang membatalkan wudu itu adalah yang hanya menyentuh kemaluannya. Taib. Kita lanjutkan. Berkata Imam Malik, an Ismail ibni Muhammad ibni Sa'ad ibn Abi Waqqas, an Mus'ab ibni Sa'ad annahu qala, kuntu amsikul mushaf ala Sa'ad ibn Abi Waqqas fahtakaktu faqal la'allaka masasta dhakarak faqultu na'am qala faqum fatawadda faqumtu wa tawaddatu summa raja'tu. Kata Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dari Mus'ab ibn Sa'ad, beliau berkata, aku pernah memegang mushaf di depannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian aku pun menggaruk-garuk gatal. Ya, aku menggaruk-garuk. Kemudian berkata Sa'ad, mungkin engkau telah memegang kemaluanmu. Ya. Sa'ad melihat dia menggaruk-garuk. Ini maksudnya menggaruk-garuk kemaluannya. Kemudian kata Sa'ad, mungkin engkau memegang kemaluanmu. Kata Sa'ad, faqultu na'am. Iya. Kemudian kata Sa'ad, berdirilah engkau, fatawadda, berwudulah engkau. Kemudian berkata Mus'ab bin Sa'ad, maka saya pun berdiri dan saya berwudu, kemudian saya kembali lagi. Maka asar ini juga menguatkan hadis Nabi tadi, bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya, maka itu batal wudunya. Dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyuruh berwudu seorang tabi'in ini ketika dia menyentuh kemaluannya. Kemudian Imam Malik juga meriwayatkan An-Nafi' an Abdullah bin Umar annahu kana yaqul idza massa ar-rajul dzakarah faqad wajaba 'alaihi al-wudu. Kata Nafi' dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, jika seorang laki-laki menyentuh kemaluannya maka wajib atasnya berwudu. Dan ini juga athar yang menguatkan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluan itu juga berwudu, dan ini pendapatnya juga Abdullah ibni Umar. Kemudian Imam Malik juga mengatakan an Hisham ibn Urwah an abihi annahu kana yaqul man massa dzakarah faqad wajaba alaihi alwudu. Kata Imam Malik, telah diberitakan kepada kami dari Hisham ibn Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair, beliau mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka wajib dia berwudu. Maka ini ada fatwa ya dari beberapa sahabat dan tabi'in. Ya, fatwa Sa'ad bin Abi Waqqas, fatwa Abdullah bin Umar, fatwa Urwah bin Zubair, yang mana mereka sepakat semuanya bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu seseorang. Kemudian
Imam Malik juga meriwayatkan dalam meriwayatkan sebuah athar an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah annahu qala ra'aitu Abdullah bin Umar kana yaghtasil thumma yatawadda faqultu lahu ya abah ama yujzi'uka al-ghuslu min al-wudu qala bala walakinni ahyanan amussu dhakari fa atawadda. Dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah, beliau mengatakan, saya melihat Abdullah bin Umar, kata Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Kata Salim, saya melihat Abdullah bin Umar, ya, beliau mandi. Kemudian beliau setelah mandi berwudu. Kemudian Salim pun berkata, wahai bapakku, tidakkah cukup, ya, mandi itu ya sudah mewakili dari wudu? Kenapa harus wudu lagi maksudnya? Sudah kau ini sudah mandi. Kemudian Abdullah bin Umar pun mengatakan bala, betul. Walakinni ahyanan amathu dzakari fa atawadda. Tetapi kata beliau, kadang-kadang aku ini menyentuh kemaluanku. Ya setelah mandi atau di saat mandi. Makanya aku ini berwudu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwasanya Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, beliau bertanya kepada bapaknya Abdullah bin Umar, wahai bapakku, kenapa engkau berwudu lagi? Kan sudah mandi. Kenapa engkau harus berwudu? Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Umar, saya berwudu karena saya ini sering menyentuh kemaluan. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, Abdullah bin Umar beliau meyakini bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, di sini ada faedah bahwasanya hadas kecil itu masuk di dalam hadas besar, atau yang disebutkan oleh para ulama al-hadasul asghar yadkhul fil akbar. Hadas kecil itu masuk dalam hadas besar. Maksudnya apa? Kalau orang sudah berhadas besar, tidak perlu lagi berhadas kecil. Kalau orang sudah suci dari hadas besar, tidak perlu lagi mensucikan dari hadas kecil. Kita tahu mandi yang dimaksudkan di sini adalah mandi junub. Mandi besar, bukan mandi biasa. Tetapi yang dimaksudkan mandi di sini adalah mandi junub atau mandi besar. Maka junub atau suci dari haid ini semuanya adalah hadas besar. Sedangkan seseorang belum berwudu, ini namanya hadas kecil. Maka kalau kita mensucikan diri kita dari hadas besar, maka hadas kecil tersebut sudah tersucikan. Maka kalau seandainya ada orang mandi junub, kemudian setelah itu dia tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Sah sholatnya walaupun dia tidak berwudu. Kenapa? Karena tadi sebelumnya dia mandi junub. Apa dalilnya? Pertama dalilnya adalah asar ini. Kemudian dalilnya juga ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian junub, maka sucikanlah, mandikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menyuruh yang lain, disuruh mandi. Setelah itu mau sholat, mau apa silahkan. Allah tidak memerintahkan lagi untuk berwudu. Selain apa dia mandi junub. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mandi junub kemudian setelahnya dia tidak berwudu, maka tidak mengapa. Karena hadas kecil itu otomatis include terhadap hadas besar. Ya. Nah, tetapi faedah berikutnya, ya faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya dia masuk ke dalam hadas besar selama Anda tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ketika Anda mandi, di tengah-tengah mandi Anda menyentuh kemaluan Anda, maka batal wudu Anda, harus berwudu lagi. Atau ketika setelah mandi Anda misalnya tersentuh kemaluan, maka batal wudu Anda, maka harus Anda mengulanginya. Makanya di antara sunnah mandi wajib sebelumnya itu apa? Harus dibersihkan dulu kemaluannya. Sunnah dia bersihkan kemaluannya. Baru setelah itu dia mandi. Tujuannya apa? Agar nanti dia tidak tersentuh lagi kemaluannya. Tapi kalau di tengah-tengah mandi dia tersentuh kemaluannya, maka batal. Maka dia harus berwudu. Atau setelah dia mandi
kemudian dia tersentuh kemaluannya, maka dia juga harus berwudu. Ya, maka dia juga harus berwudu. Ya, ini faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa Abdullah ibni Umar ini. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, kita ambil lagi satu hadis insyaallah. Berkata Imam Malik An-Nafi' an Salim ibn Abdullah annahu qala kuntu ma Abdullah ibn Umar fi safarin fara'aituhu ba'da an tala'at asy-syams tawadda'a thumma shalla faqultu lahu in hadhihi la salatun ma kunta tusalliha faqala inni ba'da an tawadda'tu li salati as-subh masistu farji summa nasitu an atawadda fatawadda wudu'ahu fatawaddatu wa udtu li salati. Ya. Berkata Imam Malik dari Nafi', ya, dari Salim ibn Abdullah, beliau mengatakan aku bersama Abdullah bin Umar di dalam sebuah safar. Ya. Maka saya melihat, ya, beliau setelah terbit matahari berwudu. Kemudian beliau salat, ya. Kemudian beliau salat, ya. Kemudian, ya, Salim bin Abdullah ini, ya, berkata, ya, Salim bin Abdullah ini berkata, ya, bukankah engkau telah mengerjakan salat ini? Kemudian Abdullah bin Umar pun menjawab, setelah saya berwudu, ya, untuk sholat subuh, kata beliau, saya menyentuh kemaluanku. Kemudian saya lupa lagi, ya, untuk berwudu, ya. Maka sekarang saya berwudu dan saya mengulangi sholat saya. Di sini Abdullah bin Umar, ya, sahabat yang mulia ini, beliau ketika di waktu sholat subuh, ya, beliau berwudu, tetapi beliau menyentuh kemaluannya. Kemudian beliau lupa untuk mengulangi wudunya. Sebagaimana kita katakan tadi, menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu. Nah, beliau ketika sholat subuh, ya, beliau berwudu, kemudian menyentuh kemaluannya. Kemudian beliau lupa untuk berwudu kembali dan sholat. Setelah selesai sholat, ya, beliau setelah selesai sholat, ya, ditanya oleh anaknya bingung, ya, ya. Bahwasanya setelah itu beliau mengulangi sholatnya lagi, ya, berwudu kemudian mengulangi sholatnya. Setelah selesai sholat yang kedua, anaknya bertanya, Salim, wahai bapakku, bukankah tadi engkau sholat? Ya, tadi engkau sholat, kenapa engkau ulangi lagi sholat subuhnya ini? Kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, tadi sholat yang pertama saya sholat, tetapi tadi saya menyentuh kemaluan, lupa mengulangi wudu. Ya, maka saya ulangi sekali yang kedua. Athar ini, ya, banyak sekali faedahnya sebetulnya yang bisa kita ambil. Dan ini asar yang luar biasa yang menjelaskan kepada kita banyak faedah. Faedah yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga penegasan dari Abdullah bin Umar bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya itu membatalkan wudu kita. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwasanya di dalam Islam, ya, ada perbedaan antara lupa dan tidak tahu. Ini mirip, tapi orang banyak tertukar dalam masalah dua hukum ini. Antara lupa dan tahu. Antara lupa dan tidak tahu atau jahil istilahnya. Kedua-duanya tidak berdosa. Orang jahil misalnya, dia tidak tahu ini yang haram, kemudian dia kerjakan. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Ya, seperti itu pula orang lupa misalnya, kelupaan sembahyang. Kemudian baru ingat. Ya, maka apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Kedua-duanya dimaafkan, tidak berdosa. Tetapi dari sisi hukum banyak perbedaan. Di antara perbedaannya adalah orang yang lupa pada suatu hal apapun dalam perintah Allah, maka wajib dia laksanakan perintah tersebut ketika dia ingat. Jadi kita lupa terhadap suatu hal, kemudian kita ingat, ya, maka wajib kita laksanakan. Wajib kita laksanakan. Contoh misalnya, ulun ini lupa misalnya, ya, ada atau seorang wanita lupa dia membayar utang puasanya. Dia lupa membayar utang
puasanya. Pas datang Ramadan berikutnya, baru ingat, ya Allah, masih ada utang lagi 3 hari. Maka wajib dia bayar utangnya tersebut ketika sudah selesai bulan Ramadan. Walaupun waktunya habis. Waktu habis tidak mempengaruhi. Wajib dia bayar kalau seandainya dia lupa. Atau orang misalnya kelupaan dia sholat zuhur misalnya. Karena sibuk bekerja, lupa dengan adzan, ya. Atau seorang wanita sibuk memasak di dapur, lupa ya dia untuk sholat. Ketika asar baru ingat, subhanallah tadi belum sholat. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya. Maka orang lupa itu apa saja yang dia lupa dari perintah Allah wajib dia laksanakan setelahnya kalau dia ingat. Ini kalau lupa. Adapun kalau jahil tidak tahu, maka orang yang tidak tahu ini dia dimaafkan. Tidak perlu dia mengulangi ibadah tersebut. Contoh, orang tersebut ketika sholat dia tidak tahu ada tubuhnya najis. Tidak tahu di tubuhnya ada najis di pakaiannya. Ya, dia pakaiannya ya dicelupkan anaknya di comberan misalnya. Kemudian sidin merasa basah kayak keringat aja misalnya dipakai sidin. Ya, padahal najis. Ya, dia tidak tahu itu ada najis dalam bajunya. Ya, atau seseorang wanita di bajunya bekas kena darah haid. Dia tidak tahu ada najis di bajunya. Kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat baru dia lihat ada najis. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Tidak. Sholatnya sah. Atau seseorang misalnya dia kada tahu bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Dia tidak tahu menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sidin sembahyang, setiap sebelum sembahyang kadang-kadang menyentuh kemaluan ya, atau sebelum sholat kadang sidin tersentuh kemaluan ketika memakai celana misalnya, dan dia tidak tahu bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Maka apakah dia mengulang sholatnya? Tidak mengulang sholatnya. Atau orang sholat di kandang onta, ya kebetulan berumrah, ya keingatan Nabi dulu pernah sholat di kandang, tapi bingung kandang kambingnya kandang onta lah. Kira-kira di Arab ini banyak onta, sholat di kandang onta sah aja. Ya, padahal sholat di kandang onta kada boleh. Ya dilarang oleh Nabi SAW sholat di kandang onta. Akhirnya dia sholat dan kada tahu bahwasanya kandang onta itu kada boleh sembahyang. Kemudian dia sholat di sana. Apakah dia mengulangi sholatnya? Tidak dia ulangi sholatnya. Maka sholatnya, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Ya. Maka kata para ulama, seperti itu pula kalau seandainya ada seorang imam mengimami sholat. Ya, ada imam ya di sini, kemudian mengimami sholat. Sekalinya sidin ini habis bangun guring, ya cepat-cepat ke masjid, perasaan tadi sudah berwudu, sekalinya dalam mimpi aja misalnya. Ya, cepat-cepat sholat karena subuh ini. Jadi imam, ya subuh datang sidin imam. Selesai imam, selesai sembahyang, ya ingat pas zikir ingat, oh tadi kan berwudu anak. Taib. Bagaimana hukumnya? Padahkankah lawan makmum? Ulun maaflah ulun tadi kada berwudu. Padahal baca ayat sing panjangan. Ya, ini kalau dipadahkan mungkin dihamuki orang semasjidan. Terus bagaimana hukumnya? Ya, maka kalau imam itu lupa dia sholatnya dalam kondisi tidak berwudu, maka wajib dia berwudu, wajib dia ulangi sholatnya. Sholatnya batil, sholat imam itu batil. Adapun sholat makmum itu sah, maka makmum tidak perlu mengulang sholatnya. Terus imam berpadah kada usah berpadah pian. Kayaknya ditiwas orang. Ya. Maka tidak perlu dia mengulangi sholat dia pribadi. Dia mengulangi sholatnya pribadi. Kenapa? Karena ini dia kelupaan. Kelupaan. Maka kelupaan itu tidak dimaafkan. Tetapi dia harus mengerjakan ketika dia ingat. Adapun orang jahil, kalau dia tidak tahu ini hukumnya, atau ini tidak tahu hal ini membatalkan, kemudian dia kerjakan karena dia tidak tahu, dia kira ini tidak membatalkan, maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya atau tidak perlu dia mengulangi perintah tersebut. Nah di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau
di sini beliau di sini kelupaan, ya, bahwasanya sebelumnya tadi menyentuh kemaluan beliau, ya, dan seharusnya batal wudunya. Ternyata beliau tidak mengulangi wudunya, langsung berwudu. Akhirnya beliau pun mengulangi sholatnya kembali. Makanya hadis ini menjelaskan orang yang lupa ketika dia ingat harus dia laksanakan. Adapun orang yang jahil tidak tahu, ketika dia mengerjakan sesuatu tidak perlu dia ulangi perintah tersebut. Baik. Itu mungkin ya yang dapat ulun sampaikan ya, yang berkaitan tentang masalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Insyaallah mungkin nanti pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru, bab tentang masalah berwudu dari mencium, ya, seorang laki-laki mencium istrinya, ya, bagaimana, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sebelum ulun tutup, mungkin pian ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, fadhal. Nggih, silahkan. Waktu kita habis sholat itu baru sadar kalau tangan kita ada cap minyak, Ustaz. Apakah wudhu kita, sholat kita itu hukumnya sah aja? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka ya, pertanyaannya sidin itu, kasus sidin ini urut takunun pian. Sidin ini kelupaankah atau kada tahu? Sidin ini kasusnya bisa kelupaan, bisa kada tahu. Iya kada. Jadi ya, bagaimana hukumnya? Orang sholat, setelah sholat ya, dia baru sadar ada cat minyak di tubuhnya. Bagaimana hukumnya? Maka kalau seandainya, pertama dulu, kalau seandainya air wudu itu tidak sampai, para ulama mengatakan di antara syarat wudu itu, sahnya air wudu itu adalah harus sampainya air wudu ini ke anggota wudu. Maka apa saja yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu itu harus dihilangkan. Ya, termasuk misalnya cat wanita, misalnya pakai koteka, ya, cat minyak yang tebal semacam itu, ya, air yang tidak sampai ke kukunya, maka itu menghalangi sampainya air wudu. Ya. Tidak beda dengan pacar. Kalau pacar itu sekedar marwanai. Ya, kalau sekedar marwanai itu pasti sampai air. Tapi yang masalah itu kalau dilapisi kuku ini dengan koteka, dengan kotek atau cat minyak, ya, cat minyak misalnya, maka ini menghalangi sampainya air ke kuku tersebut. Nah, para ulama berselisih tentang masalah segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Kalau jumlahnya sedikit, maka itu insya Allah wudunya sah, Pak. Nah, terus sedikit itu berapa, Ustaz? Saya tidak tahu batasan sedikit. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan sedikit tersebut. Sebagian ahlu ilmu menentukan sedikit itu dengan ukuran dikembalikan kepada uruf masing-masing suatu tempat. Kalau orang melihatnya itu sedikit, rata-rata orang mengatakan itu sedikit, maka itu dikatakan dia sedikit. Sebagian ahlu ilmu mengatakan membatasi seukuran uang logam. Logam mana nih? Ratusan bahari kah? Ratusan wini kah? Bahari gana-gana 100 rupiahnya. Oh, ini halus-halus, ya. Maka ukuran logam di sini adalah qadrul dirham zaman bahari. Ya, diukurkan seperti bulatan tangan semacam ini. Maka kata ahlul ilm bahwasanya kalau seandainya ukuran dirham itu, maka itu tidak mengapa. Lebih dari itu dia harus mengulangi wudunya. Dia harus mengulangi wudunya. Maka kalau seandainya ada cat tadi, kemudian tidak tahu setelah sholat, maka sholatnya sah. Tapi kalau seandainya kelupaan tadi membuanginya, sudah tahu dia ada cat tapi kelupaan membuangi. Kemudian banyak jumlahnya banyak, maka dia harus hilangkan itu, kemudian dia ulangi wudunya. Dan dia ulangi sholatnya. Kalau seandainya dia kelupaan tadi. Ya. Tahu ada tapi kelupaan pas sembah yang berwudu, ternyata tidak dibuang. Tapi kalau jumlahnya sedikit, Pak, ya tadi yang sebagian orang katakan, maka sah saja. Baik dia lupa
baik dia kada tahu, sah aja sembahyangnya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Nih, silakan. Ya. Waduh, lambat. Baik, silakan nggih. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, yang kalau dimasukkan tangan itu kedua-duanya. Namanya tangan al-kaf, al-yad. Kalau dinamakan al-yad ya pada asalnya yad itu adalah ini tangan ini. Telapak tangan itu dinamakan yad. Ketika Allah ingin menginginkan itu semuanya, ketika Allah pasti akan sebutkan ilal mirfaqain, ila macam. Tapi ketika disebutkan yad maka ini. Maka ini yad, ini tangan, ya. Nah, kalau ini tentu beda kalau main bola ini juga kena tangan. Tapi kalau dalam bahasa Arab tangan itu ini. Maka dia mencakup belakang dan punggung dan telapak tangan. Itu semua dikatakan tangan. Baik ini menyentuh punggungnya tersentuh atau telapak tangan tersentuh, maka itu membatalkan wudu seseorang. Wallahu taala alam. Baik. Ulun jawab di sinilah banyak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, afwan di walau tema. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya sekilas pernah mendengar ceramah Ustaz terkait arah pandangan mata saat duduk di antara dua sujud serta tasyahud. Awal dan akhir tetap ke arah sujud atau kiblat, bukan ke isyarat jari. Apakah di sini khilaf ulama dan apakah perkaranya longgar yang cuma perkara afdaliyah saja? Apa hukum memakan belalang? Ini jawab pertanyaan dulu. Pertama, ketika kita sholat itu terjadi dua pendapat para ulama. Ketika kita sholat itu menghadap mana? Menghadap kiblatkah ataukah menghadap ke arah tempat sujud? Maka hadis-hadis yang berbicara tentang menghadap ke arah tempat sujud itu semua hadisnya lemah. Semua hadisnya hadis lemah, ya. Semua hadisnya lemah. Terus yang benar apa? Yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Bukhari, orang sholat itu menghadap ke arah kiblat. Dia matanya pandangnya ke arah kiblat. Kalau dia berjamaah, dia menghadap ke arah imam. Dia menghadap ke arah imam. Tentu tidak takalluf. Takalluf di sini adalah tidak sesuai dengan, tidak memaksakan, ya, yang mana jatuh matanya ke hadapan para imam. Kalau imamnya di sini, makmumnya di sana, dia menghadap ke arah depan, ke arah kiblat. Ya, kenapa? Berdasarkan pertama keumuman ayat suci Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kata Allah, arahkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Allah memerintahkan di sini secara umum. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku sholat dan ditampakkan di jidar, di tembok depan aku sholat ini, kata Nabi SAW, surga dan neraka. Nabi SAW pada saat itu ketika beliau melihat sujud, maka otomatis beliau tidak akan melihat jidar, tembok di depan beliau. Ini disebutkan oleh para ulama dan ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari kemana imam itu melihat ketika dia sholat. Itu melihat ke arah depan, ya. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Bukhari, dan tentu pendapat ini adalah pendapat khilaf afdaliyah. Artinya orang itu melihat ke bawah tidak ada masalah, melihat ke depan juga tidak masalah. Tetapi mereka berselisih mana yang lebih afdal. Mereka sepakat dilarang melihat ke atas ketika sholat. Tidak boleh melihat ke atas atau melihat pandangan yang memaksa-maksa, ya, ke kanan, ke kiri dan semisalnya. Ini juga tidak boleh. Maka khilaf mereka di sini adalah khilaf afdaliyah. Adapun ketika ruku, ya, ini tentu posisi berdiri dengan posisi duduk itu sama melihatnya. Ya, melihatnya. Adapun hadis Abi Hurairah, hadis Jabir tentang bahwasanya ketika tasyahud Nabi SAW lam yab'ud, ya, min isyarati yadih, sesungguhnya mata Nabi, kata Jabir, ketika beliau tasyahud, ya, tidak jauh dari pandangan isyarat telunjuknya. Maka ini juga hadis yang lemah. Ya, di sini Muhammad ibn Ajlan muttarib beliau dalam periwayatan hadis ini, goncang dalam periwayatannya. Sehingga yang benar duduk posisi tasyahud, posisi duduk sama posisinya ketika berdiri melihat ketika sholat. Apakah melihat di bawah itu kada boleh? Silahkan, boleh melihat di bawah tempat sujud. Bisa jadi orang kadang-kadang mungkin dia sudah terbiasa melihat ke arah tempat sujud, silahkan, ada masalah. Ya. Cuma para ulama mengatakan kalau dia melihat ke depan itu lebih afdal. Kalau seandainya dia melihat ke bawah, dan ini juga pendapat jumhur, melihat ke bawah ini ke arah kiblat ini pendapat jumhur berdasarkan hadis-hadis tadi yang ulun sebutkan. Kemudian
tinggal posisi ruku. Kalau posisi ruku, dia melihat di mana matanya jatuh. Ya, di mana matanya jatuh. Ya, tentu ya tidak akan jauh dari kakinya dan di sekitarnya. Tidak ada ketentuan dalam masalah di waktu ruku. Allah taala. Baik. Nanti insyaallah ada babnya di kitab Muwatta, bab sifat salat. Apa hukum memakan belalang dan laron, Ustaz? Belalang halal ya. Belalang halal. Adapun laron ya, laron itu jenis, laron itu yang di lampu itu ya lah. Iya, itu jenis hasyarat ya. Para ulama hasyarat itu serangga. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya jenis-jenis hasyarat semacam serangga tersebut diharamkan. Ya, karena dia termasuk dari khaba'is yang diharamkan. Ya, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kata Allah, wahai para rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, makanan yang baik. Maka Allah dalam ayat ini mengharamkan khaba'is. Menurut ulun kada khabis, Ustaz. Menurut ulun kada khabis itu. Maka khabis di sini, ketentuan ini khabis atau tidak bukan menurut kita. Terus apa jadi patokannya? Menurut tabiat orang Arab. Jadi menentukan ini khabis atau tidak, dan ini dinukil kesepakatan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Istidkar. Bahwasanya ini khabis atau tidak itu menurut tabiat orang Arab. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama karena Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Ya, ketika Allah mengharamkan itu, ya maka disesuaikan dengan tabiat mereka. Karena bisa jadi di suatu daerah atau di suatu negara ini khabis, di satu negara lain tidak khabis, semuanya makan. Apalagi di sebagian daerah mungkin apa aja dimakan, sandal jepit dikasih sandal dimakan. Ya. Maka sandal jepit dikasih kecap, yang penting ada kecap sudah makan. Ya. Maka kadang-kadang apa saja dimakan sama dia. Ya, maka ini bagi mereka ini nggak ada khabis, ya, sehingga dijadikan tabiatnya itu adalah tabiat orang Arab. Ya. Kemudian apa hukum seorang anak mencium tangan orang tuanya sebagai bentuk penghormatan yang terkadang agak memukulkan sedikit kepala dan badannya? Ini tergantung ya. Kalau posisinya orang tuanya duduk datang anaknya mencium tangan sini otomatis membungkukkan karena posisinya di bawah bukan untuk membungkukkan, tapi karena posisinya di bawah. Misalnya abahnya duduk di kursi, pian datang, kemudian tidak selamat karena mungkin pian angkat kesakitan sini kesereok, ya otomatis kita akan membungkukkan badan kita. Ini tidak ada masalah, karena kita membungkukkan badan ini bukan ta'zim dengan dia, tapi karena posisinya harus demikian, maka ini tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika dalam posisi berdiri, kemudian seseorang mencium dalam membungkukkan badan. Maka kata para ulama, membungkukkan yang terlarang di sini adalah posisi inhina, bungkuk seperti ruku. Kalau bentuk bungkuknya seperti ruku, ini tidak boleh. Karena ruku itu adalah ibadah. Dan kita tidak boleh ruku kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau posisinya tidak sampai seperti ruku, bungkuk sedikit, misalnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ya. Yang penting tidak seperti hayatul raqi, tidak seperti bentuk orang ruku ya. Kalau tidak seperti bentuk orang ruku maka tidak ada masalah. Dan biasa kadang-kadang seorang anak ya membungkukkan sedikit ketika dia mencium tangan orang tuanya dalam kondisi berdiri. Taib. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana wanita menjalankan sunnah pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah pas waktu haid. Jadi tidak sempurna 9 hari. Apa ada hari penggantinya? Sebetulnya banyak sunnah yang dilakukan oleh wanita ketika dia mengalami haid. Banyak sekali. Pertama, perbanyak amal soleh secara umum. Seperti mengaji masih bisa. Kemudian berzikir masih bisa. Bersedekah masih bisa. Maka banyak kan. Yang dilarang cuma 2 saja bagi wanita. Sholat dan puasa. Itu aja. Adapun ibadah yang lainnya kerjakan. Ya, ibadah apa saja Anda kerjakan. Nuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, ini juga termasuk ya. Maka apa saja kecuali 2 hal ini ya, yaitu sholat dan puasa. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema. Saat kita sholat dalam posisi berdiri, pandang mata kita yang benar kemana ya Ustaz? Mohon penjelasan. Sudah tadi jawab. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya setelah berwudu suami bersalaman jabat tangan dengan istri? Apakah wudunya batal? Nah ini insya Allah ada jawabannya minggu depan.
Mesti orangnya kada melihat lah, kasihan. Kita jawab. Taib. Tidak batal. Insyaallah pendapat yang rajih tidak batal. Ya, nanti kita akan jelaskan makna lamastumun nisa ya. Posisi ya makna ayat bahwasanya bersentuhan dengan wanita. Yang benar makna ayat tersebut adalah berjima, bukan maknanya bersentuhan. Ya. Maka tidak batal. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Nabi SAW salat malam, kaki Aisyah selalu berada di tempat sujud Nabi. Dan kita tahu rumah Nabi itu kecil. Ya, rumah Nabi itu kecil. Jadi kalau Nabi sholat ya kaki Aisyah itu terletak di depan tempat sujud Nabi. Maka ketika Nabi mau sujud beliau pindahkan ya kaki Aisyah. Otomatis Nabi menyentuh Aisyah, ya menyentuh Aisyah. Dan biasanya orang tidur suami istri itu jarang pakai baju seutuhnya, kan mungkin jarang. Ya pasti seorang suami istri biasanya ada sesuatu betisnya lah tersingkap ya. Ya karena nggak seperti kekajian kalau suami istri berduaan di kamar. Ya, ya. Pasti istri itu memakai baju-baju yang tersingkap. Ya baju ya entah lengannya apa macam. Sehingga kemungkinan besar Nabi SAW itu menyentuh Aisyah itu secara langsung betisnya, bukan di atas perantara seperti kain dan seterusnya. Ya, maka kata para ulama berdasarkan hadis ini kalau seandainya batal menyentuh wanita, otomatis Nabi membatalkan sholatnya. Tetapi Nabi tidak membatalkan. Ini menunjukkan tidak membatalkan wudu seseorang. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya sholat sambil menggendong anak yang memakai pempes dan tidak mengetahui apakah ada kencing atau tidak di pempesnya tersebut? Ya tidak mengapa kalau seandainya pempesnya itu tidak keluar ya. Tidak keluar air kencingnya itu dari pempesnya, tidak merembes ya keluar, maka tidak ada masalah Anda gendong ya, karena itu sesuatu yang di dalam, maka tidak mengapa ya. Baik. Ustadz, saya masih bingung pendapat mana yang lebih kuat, apakah menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak, karena saya sering sehabis mandi wajib pakai handuk atau pasang celana sering tersentuh kemaluan, dan saya selama ini mengambil pendapat tidak membatalkan wudu. Mohon koreksinya Ustadz, syukran. Ya, kalau di sini kita mantap sudah batal wudu. Ya, ya kalau di sini tadi yang dijelaskan tadi batal wudunya, ya batal wudunya. Tapi kalau Anda mengambil pendapat dari seorang ustadz tidak membatalkan wudu, silahkan. Ya, itu berdasarkan keyakinan seseorang. Tugas ulun hanya menyampaikan ini dalilnya. Adapun orang itu mengambil pendapat si fulan, silahkan. Ya, selama ya karena itu juga ada pendapat, ada dalil demikian. Selama pendapat itu berdasarkan dalil dan kita yakin pada pendapat tersebut, silahkan, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah kita tidak meyakini itu sesuatu yang rajih tapi kita amalkan karena ingin memudahkan kita, ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita meyakini itu sesuatu yang kuat, walaupun menurut Ustadz sini tidak kuat, ya silahkan, tidak berdosa. Karena itulah yang sampai pada antum keyakinan dan dari ilmu, maka amalkan. Ya, maka kalau pian tanya ulun batal. Apa dalilnya? Tadi ulun jelaskan. Hadisnya apa? Ulun bantah. Tadi hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena ulama yang mengatakan tidak batal itu pegangan hadisnya, bahwasanya mereka akan menghasankan hadis tersebut. Tetapi kita jelaskan sebab lemahnya, kita jelaskan dalilnya. Maka orang yang ingin mengatakan hadis itu hasan, maka dia harus bantah tadi dalil tadi. Ya yang saya katakan ya, Qais ya Talq ibn Qais ini ya, dibantah dalilnya ya. Bagaimana ya rawi tersebut ya. Taib. Bismillah Ustadz, bolehkah kita ketika BAB sambil berniat untuk mandi junub? Karena biasanya sekalian menyiram badan, sisa air yang jatuh sekalian menyiram kotornya Ustadz. Barakallahu fikum. Insyaallah. Iya. Taib. Secara ya mungkin ini bisa jadi karena air sedikit, bisa jadi kondisinya ya tidak banyak air ya. Maka orang mandi junub itu ada dua caranya, cara yang sempurna dan cara mujzi, cukup, artinya sudah sah. Cara mujzi itu yang penting air tersampaikan ke seluruh tubuh. Mau caranya gimana, tahalang terus sembalik ada apa-apa, yang penting air itu sampai ke seluruh tubuh. Ini cara mujzi, sudah sah mandi junubnya. Seperti ini misalnya dia memulai dari mungkin bagian bawah dulu, ya bagian bawah niat dia mandi junub sekalian, ya.
setelah dia membersihkan kotoran kemudian dia mandi junub, atau dia mulai dari atas, ya maka silang muzri itu sah ya, selama najis itu dia hilangkan terlebih dahulu ya, kemudian dia mandi ya, maka sah saja. Caranya gimana, yang penting seluruh air merata ke seluruh tubuh. Dan ada yang kedua cara yang sempurna, nanti kita jelaskan kalau sampai pada babnya. Taib. Ustadz, bagaimana cara mendakwahkan ilmu agama kepada istri? Terkadang istri tidak percaya apa yang disampaikan suami. Dia baru percaya jika ustadz yang menyampaikan. Padahal nasihat suami sama persis dengan nasihat ustadz. Seorang istri itu hendaknya percaya. Ya, mungkin ya bisa jadi istrinya sekelas lawan suaminya. Ini pemahamannya mina salah tuh sebahari. Mungkin ya. Takut istri jangan-jangan salah paham sih Dene. Bisa jadi faktor istri tidak percaya, tapi asalnya sang istri itu percaya dia apa yang disampaikan sang suami tersebut ya, karena ini bentuk penghargaan seorang istri kepada suami. Maka ketika suami menyampaikan dan ustadz tersebut kebetulan ustadz yang disenangi oleh sang istri tersebut, misalnya yang diambil pendapatnya, maka jika disampaikan oleh sang suami tidak ada bedanya kalau dia menyampaikan apa adanya. Maka bentuk penghormatan seorang istri hendaknya dia mempercayai apa yang disampaikan oleh suaminya. Makanya ya, di antara bentuk ta'zim seorang istri itu adalah pertama dia membenarkan ya, menghormati suami. Di antara bentuknya adalah dia ya, mempercayai apa yang dikatakan oleh suaminya. Yang kedua bentuk ta'zim seorang istri itu adalah tidak banyak ya ngomel, ngoceh di hadapan suaminya ya, karena Syekh Islam ada perkataan yang indah di kalangan Syekh Islam. Kata Syekh Islam, saya melihat wanita yang paling banyak lisannya di hadapan suaminya tidak panjang umurnya bersama suaminya. Maksudnya sering terjadi perceraian. Iya, orang ya. Nah, dan ini salah satu ya rahasia. Kenapa perceraian itu sering banyak terjadi? Sering wanita itu diceraikan oleh suami karena akibat dia tidak menjaga lisannya. Ya, tidak menjaga lisannya. Maka kata Syekh Islam Taimiyah, dan itu betul. Ya, wanita yang tulul lisan, kata Syekh Islam, panjang lisannya, artinya ngoceh banyak omelannya apa macam, biasanya akan di akhir ya rumah tangga itu jadi perceraian, dan itu biasanya umurnya tidak panjang, umur pernikahannya ya. Maka sebetulnya kunci rahasia bagi ibu-ibu ya, bagi ibu, bagi ummahat ya, bagi akhwat ya, kalau ingin lenggang ya dia dengan sama suaminya, jangan banyak mengoceh, jangan banyak mengomel ya, atau mencaci maki atau berkata-kata yang kasar. Maka insya Allah antum lihat wanita demikian, rumah tangganya pasti rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, kalau terkabul hajat, anak punya nadar puasa 2 minggu. Apakah puasa ini harus segera dilaksanakan, dan bolehkah puasanya dicicil-cicil, yang penting genap 2 minggu, jazakumullah khair. Tergantung niat nadarnya tadi. Kalau niat nadarnya tadi puasa 2 minggu berturut-turut, maka harus dilaksanakan berturut-turut. Tapi kalau niat nadarnya umum, niat puasa 2 minggu, maka silahkan, boleh dicicil-cicil, tidak harus berurutan. Tetapi nadar itu harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Taib. Orang yang ketika mandi wajib tetapi tidak wudu sebelumnya dan tidak menyentuh kemaluannya, apakah sudah mengangkat hadis kecilnya juga Ustaz? Iya. Orang yang mandi wajib walaupun belum berwudu sebelumnya, itu sudah mengangkat hadasnya. Pokoknya mandi wajib itu mengangkat hadas kecil. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka hadas kecilnya terangkat. Wallahu taala alam. Ulun kira cukup ya pertemuan hari ini. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.